Lord. Father, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang hebat, Allah yang besar, yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Oh, kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa hati kami, membawa sembah kami. Yesus, Yeleleyan, Lord Valeles, Lord, hadirat-Mu Bapa, penuhi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami. Oh, love is shaking, oh, yeah, Father, Lord, penuhi kami, lele, sha, la, 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 la. Oh, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, penuhi kami, Bapa, terima puji kami, terima sembah kami, Yesus, lebakai, cerah, lele, labam, lele, oh Bapa, hadirat-Mu, penuhi kami, Bapa, lebih syelele, Allah, lebih syelele, Father, syelele, orale, syelele, Allah syelele, syelele, oh, Roh Kudus, penuhi kami, lerara, oh, yes Lord, oh, yes, oh, Roh Kudus-Mu, penuhi kami, oh, hadirat-Mu Bapa, penuhi kami, terima sembah kami Tuhan, terima puji kami, hanya bagi-Mu Bapa, yes Lord, disyararara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa Bapa, Engkau tiada taranya Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan, tak tergantikan keberadaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Begitu banyak kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hanya ingin Tuhan menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, hanya damai sejahtera-Mu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala sembah dan puji kami hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, yes Lord. Engkau tiada taranya Bapa. Tiada taranya. Tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku.
percaya janji-Mu Tuhan. Kau tidak pernah terlambat Tuhan menepati janji-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
selalu kau tepati. Let you say, dia madara na 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 na, dia berere, oh shagirere, Father Lord lere yaba, she berara lere, oh Yesus, kami percaya janjimu, kami percaya janjimu. Kau tak pernah mengingkari janjimu, Bapa. Father, believe in you, oh God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is waymaker, waymaker, let it, let it, let it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is waymaker, waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
tak pernah berhenti. Lebih kerebelan selalu ada Bapa, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Mujizat-Mu nyata dalam keluarga kami. Mujizat-Mu nyata dalam pekerjaan kami. Yes Lord, mujizat-Mu nyata memberi kesembuhan. Yes Lord, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Never stop, never stop. Your miracle God, miracle. Mujizat-Mu Tuhan, because You are greater God. Oh Lord, Father, let us shake it. Father, shake it. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing it out, leave your voices. How great, yes Lord, is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing it out, how great is our God. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how our God, and all will see how great
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar. You are great, oh God. Mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang luar biasa. Yang terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Thank you Father. Tidak akan pernah berhenti kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Bapa buat setiap yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Ini yang terbaik Tuhan. Yang kami berikan dengan ketulusan hati kami. Dan buat setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah bertumbuh di dalam hati kami. Menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Thank you Father. Damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar kegiatan HCC melalui Facebook, YouTube, dan Instagram. Mari bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 6 sampai 7 pagi via aplikasi Zoom. Mari bersama merasakan lawatan Tuhan. DC online akan terus berjalan lewat aplikasi Zoom. Mari bersama saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join DM Service tiap jam 6.30 hari Jumat di Zoom. See you! Online service hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Andre Imam. Shalom teman-teman, jangan lupa ya ikuti ibadah kami hari ini. Hari Minggu jam 12. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, rajin beribadah. God bless you all. Demikian HCC News Talk pekan ini. Kami pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi. Ya, selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah. Ini adalah minggu pertama, tanpa terasa kita sudah menginjak bulan Maret ya. Dan ini adalah minggu pertama, jadi seperti yang biasa kita kerjakan di awal bulan, Anda bisa mempersiapkan roti perjamuan. Kalau memang tidak ada, Anda bisa ganti dengan biskuit atau dengan roti tawar, Anda potong sesuai dengan jumlah keluarga. Dan saudara juga bisa mempersiapkan anggur perjamuan, kalau memang tidak ada, Anda bisa ganti dengan sirup atau teh.
Ya, supaya nanti ketika kita selesai dalam khotbah hari ini, di akhir dari ibadah ini kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudaraku. Ya, saya harap kita bisa sama-sama mengikutinya karena kita lakukan ini setiap bulan dan juga punya makna yang sangat besar ya untuk kita mengingat akan pengorbanan Kristus bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami memasuki bulan yang ketiga di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan kami baik. Engkau senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa Tuhan melindungi kami, Engkau senantiasa memproteksi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan sampai hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja di dalam hidup kami dan supaya Tuhan kami paham, kami mengerti firman-Mu pada pagi hari ini dan apa yang kami dengarkan, biarlah itu mengubah paradigma kami, mengubah cara kami berpikir sehingga kami berubah juga Tuhan dalam kami bersikap dan dalam kami bertindak. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mari Engkau jamah kami, Engkau Tuhan menyingkapkan rema-rema-Mu dalam setiap kami Tuhan. Sekalipun dilakukan secara online, tapi kami sangat percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang finding God, ya, menemukan Tuhan. Mungkin kita berkata, apakah Tuhan hilang sehingga kita harus menemukan Dia? Ya, saudara, inilah yang seringkali menjadi misinterpretasi atau salah paham. Ya, Tuhan memang tidak pernah hilang, saudaraku. Ya, memang Dia tetap ada. Tetapi yang hilang adalah bagian-bagian pemahaman kita tentang Dia. Ya, yang hilang adalah bagian-bagian pengenalan kita akan Tuhan. Kadang-kadang saudara kita merasa seolah-olah kita sudah mengenal Tuhan secara utuh. Tetapi dalam pengalaman saya dan juga dalam membaca firman Tuhan, saya menemukan bahwa ada banyak orang percaya sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan secara utuh. Tetapi ada bagian-bagian yang hilang sehingga esensi Tuhan dalam iman kita itu berkurang. Ya. Jadi saudara, banyak orang beribadah, banyak orang sudah beribadah, banyak orang sudah percaya, banyak orang sudah melayani Tuhan, tetapi mereka memiliki pemahaman yang tidak utuh. Dan ini berbahaya sekali, kenapa? Karena menempatkan orang-orang percaya ini pada kebingungan. Dan sangat-sangat bisa saudara itu salah di dalam imannya. Ya, salah di dalam kepercayaannya saudara. Nah, saya hari ini akan berbeda dalam berkhotbah. Kenapa? Karena hari ini kita akan banyak bicara tentang para tokoh. Ya, kita akan banyak mengupas tentang kehidupan tokoh-tokoh ini. Kenapa saya banyak membuka atau membahas setiap kehidupan tokoh-tokoh ini, saudara? Sebagai satu bukti saja bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang baru percaya Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang baru kemarin kenal Tuhan. Ya, tetapi ada bagian yang hilang saudara dalam pemahaman mereka tentang Tuhan. Saya mau berikan kepada saudara satu penjelasan supaya saudara kita bisa lebih jelas. Nah, orang ini bernama Ayub. Kita bisa baca itu di kitab Ayub. Dan kitab ini dibuka dengan pasal yang pertama, ayat yang pertama menjelaskan siapa dia. Perhatikan baik-baik, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu perhatikan baik-baik, saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Jadi kitab ini dibuka dengan satu pengantar yang menjelaskan tentang kehidupan Ayub. Tentang kehidupan sehari-hari, tentang siapa dia. Ya, kemudian saudara, pada ayat yang ke-8 itu diteguhkan oleh satu keterangan dari pihak Tuhan. Anggap ya saudara ya. Ya, dikatakan apa? Bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab
Tiada seorang pun di bumi ini seperti dia. Yang demikian, perhatikan, saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kitab ini menjelaskan yang pertama, siapa Ayub di mata orang-orang. Siapa Ayub dalam aktivitas sehari-hari, siapa Ayub sebagai orang yang punya Tuhan. Nah kemudian saudara, di sisi Tuhan mengakuinya bahwa memang apa yang Ayub lakukan adalah sebuah kesalehan. Memang apa yang Ayub hidupi itu adalah kehidupan takut akan Tuhan. Dan memang di dalam tindakannya dia menjauhi kejahatan. Jadi sangat jelas bahwa orang ini bukanlah orang yang yang pertama kali mengenal Tuhan. Dia sudah hidup secara rohani, dia sudah punya iman yang cukup yakin sama Tuhan, dan dia sudah praktekkan imannya lewat kehidupannya sehari-hari. Tetapi ada hal yang unik ya, di dalam pasal 42 saudara, ayat 5 sampai 6 dikatakan begini saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam Di dalam debu dan abu. Nah, satu kontradiksi yang sangat berlawanan, pernyataan yang sangat berlawanan, yang menjelaskan betapa orang saleh ini, orang jujur ini, orang takut akan Allah ini, tidak mengenal Tuhan secara utuh. Ada sebuah pertanyaan besar di situ, bahwa orang yang hidupnya saleh ini, yang bahkan diakui oleh Tuhan, ternyata mengakuinya bahwa aku sebenarnya selama ini, aku tidak paham tentang Tuhan secara utuh. Dan ketidakpahaman itu, bagian-bagian yang hilang ini, telah menjadikan aku salah dalam berkata-kata. Telah menjadikan aku salah mengatai Tuhan. Saudara mulai melihat saudara, bahwa ada begitu banyak orang yang sebenarnya merasa sudah mengenal Tuhan. Karena mereka melihat aktivitas rohaninya, karena mereka melihat iman mereka dan kepercayaannya, karena mereka melihat kehidupan saleh amal perbuatannya. Tetapi saudara, kisah ini membuktikan bahwa ada orang-orang yang seperti itu yang bisa saja salah paham tentang Tuhan. Yang bisa saja saudara tidak utuh mengenal Tuhan. Sehingga saudara, ketika ada hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, maka bagian hilang itu menghancurkan setiap hal-hal yang sudah mereka dapatkan dari Tuhan. Nah saudara, sebagai bukti begini saudara, kenapa saya bilang ini sangat berbahaya ya, dan juga bisa menjebak kita. Kalau itu datang kepada Ayub, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan, tetapi pada akhirnya dia berkata, aku ini tahu Tuhan dari kata orang. Sekarang baru aku paham. Nah, kenapa ini berbahaya saudara? Coba Anda lihat apa yang Yesus katakan di dalam khotbahnya. Dia berkata begini saudara. Dalam Matius pasal 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, kenapa mereka berseru kepada Tuhan? Karena mereka ingin memaparkan jasa-jasa. Kami bernubuat demi namamu.
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang ini memaparkan jasa-jasanya? Kenapa orang-orang ini memaparkan pelayanannya? Karena mereka merasa bahwa dengan melayani Tuhan, dengan bernubuat, dengan mengusir setan, dengan dipakai Tuhan menjadi saluran mujizat, maka sebenarnya mereka sudah paham dan mereka sudah dekat sama Tuhan. Itu pemahaman mereka. Sehingga mereka mulai ngomong sama Tuhan. Bukankah dengan ini sebagai bukti bahwa kami ini kenal Engkau? Tuhan bilang enggak. Dan celakanya saudara, ya maafkan kata-kata saya, terus terangnya itu di akhir. Aku berterus terang. Berarti selama ini saudara, orang yang menjalani hidup seperti ini tidak tahu apa-apa. Bahwa mereka sebenarnya tidak utuh mengenal Tuhan. Makanya mereka mengejar kedekatan sama Tuhan supaya mereka punya kuasa. Karena mereka menganggap saudara bahwa kalau kuasa Roh Kudus atau kuasa Tuhan itu aktif dalam hidup mereka. Mereka peka mendengar suara Tuhan untuk menubuat. Mereka punya kuasa sehingga setan-setan takut kepadanya. Itu sebagai bukti bahwa mereka sudah mengenal Tuhan secara utuh. Ternyata saudara, sama seperti Ayub, Tuhan ngomong kepada orang-orang ini, aku itu tidak kenal kamu. Ini yang saya katakan saudara, bahwa kita harus finding God. Kita harus menemukan pemahaman-pemahaman yang hilang tentang Tuhan ini. Supaya iman kita jangan kehilangan esensinya. Karena akan ada banyak salah paham saudara dan itu sangat berbahaya. Dan itu akan menjadi sebuah jebakan yang berbahaya. Sementara kita berpikir bahwa kita sudah hidup benar. Sementara kita berpikir bahwa kita sudah menyenangkan Tuhan. Sementara kita berpikir bahwa kita sudah berkenan kepada Tuhan. Ternyata saudara, pemahaman kita tidak lengkap. Jadi pada hari ini saudara, kita akan mengupas beberapa hidup para tokoh. Di mana mereka bisa menemukan pemahaman yang lengkap tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita pun saudara jangan takabur. Supaya kita jangan menjadi sombong. Dan berkata aku lebih suci, aku sudah suci. Aku sudah hebat, aku sudah kudus, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah saleh. Kenapa? Karena orang-orang yang akan saya ceritakan kepada saudara ini bukanlah orang-orang yang baru bertobat. Tapi mereka sudah lama bertobat dan beberapa adalah para rasul. Tetapi saudara, ternyata kehidupan mereka tidak sepenuhnya mengenal Tuhan sampai Tuhan membawa mereka untuk mengenal Tuhan dengan dua cara, saudaraku. Ya, nah bagaimana Tuhan mengenalkan dirinya kepada orang-orang ini, saudara? Bagaimana Tuhan mengenalkan dirinya secara utuh kepada pribadi-pribadi ini? Ya, yang pertama, saudara, Anda akan menemukan Tuhan di titik penyerahan Anda. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini saudara, bahwa kadang-kadang Tuhan itu mengenalkan dirinya secara utuh. Di titik penyerahan kita. Di titik di mana tidak ada lagi tempat kita bergantung selain Tuhan.
Di titik di mana tidak ada lagi manusia yang bisa kita harapkan. Di titik di mana tidak ada lagi kekuatan apapun di luar Tuhan yang bisa kita andalkan. Di titik itulah saudara, seringkali Tuhan mengenalkan dirinya secara utuh kepada kita. Dan itu terjadi kepada beberapa tokoh saudaraku. Ya, kita akan banyak bahas tentang mereka. Yang pertama coba Anda lihat saudara, Yunus dibawa Tuhan untuk memahami kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena ini yang hilang dalam pemahaman Yunus. Yunus saudara adalah orang yang selalu berpikir bahwa Tuhan itu akan memaklumi perasaan pribadinya. Dia berpikir bahwa dengan dia melayani Tuhan, dengan dia menjadi nabi, dengan dia menjadi seorang yang peka pada suara Tuhan, maka Tuhan memberikan excuse, memberikan apa? Memberikan permission jikalau dia sedang tidak enak hati. Ya, kenapa saya ngomong begitu saudara? Karena begini, Yunus ini tidak suka dengan orang Niniwe. Dan ketika Tuhan berkata, Yunus, bangkitlah, pergi ke Niniwe. Buat apa Tuhan? Dengar Niniwe sudah alergi, saudaraku. Buat apa ke Niniwe? Ini orang-orang, ini saya nggak suka. Sampaikan kepada mereka, 40 hari lagi aku tunggang balikan kalau kamu tidak bertobat. Waduh saudara, dia bilang begini dalam hatinya tapi, Tuhan ini maha pengampun, maha pengasih. Saya justru tidak mau supaya dia dengar berita kebaikan ini. Kalau Tuhan mau tunggang balikan, oh puji Tuhan. Oh memang dia tidak suka. Itu perasaan pribadi daripada Yunus. Makanya dia lari saudara. Dia lari ke Tarsis. Kenapa? Dia nggak mau. Pertama dia tidak mau karena itu adalah musuhnya. Dia nggak suka dengan orang Niniwe. Yang kedua saudara, dia tidak mau supaya Tuhan memang benar-benar menunggang balikkan kota Niniwe. Supaya dapat hukuman. Makanya dia lari saudara. Nah waktu dia lari, pemahaman si Yunus ini saudara, dia berpikir Tuhan pasti maklum. Saya sudah kenal Tuhan lama. Saya sudah bergaul dengan dia. Saya sudah mengerti perasaannya. Bahkan ketika dia menyuruh saya ke Niniwe, saya sudah tahu maksud Tuhan. Bahwa dia pasti akan mengampuni Niniwe. Nah sekarang saya lari. Kalau saya sudah begitu dekat sama Tuhan, Tuhan maklum dong dengan perasaan saya. Tuhan maklum dong dengan kepentingan pribadi saya. Itu pemahaman yang lama. Bukankah kita pun sama saudara? Kita disuruh melayani Tuhan. Kita disuruh berdoa. Kita bilang Tuhan sudah seminggu ini, sudah sebulan ini saya berdoa. Sekarang saya capek Tuhan. Tadi habis luar kota. Tadi habis layani anak-anak. Tadi habis ngurus-ngurus suami. Tadi habis ngurus-ngurus rumah. Tadi habis ngurus-ngurus pekerjaan. Sekarang aku mau leye-leye dulu. Aku enggak usah berdoa. Aku enggak usah melayani Tuhan. Tuhan pasti maklum dengan apa kepentingan pribadi saya. Itu pemahamanmu. Tuhan pasti maklum kalau saya ini tidak bisa ngampuni dia. Kenapa? Dulu waktu dia menyakiti saya sudah melayani dia, saya sudah tetap hidup dengan dia, saya sudah tetap berbuat baik kepada dia. Jangan suruh saya lagi datang kepada dia minta maaf kah? Jangan suruh saya lagi datang kepada dia ketika dia sakit. Jangan suruh saya lagi biayai dia ketika dia membutuhkan makan minum. Karena sudah cukup kalau dilihat kebaikan saya sudah banyak. Jangan suruh saya lagi berbuat baik lebih karena itu sudah mengganggu ego dan harga diri saya. Dan kita berkata, Tuhan maklum dong. Tuhan paham dong. Tuhan mengertilah.
Ini Yunus. Dia mengabaikan perintah Tuhan. Dia hidup dalam ketidaktaatan. Karena dia punya alasan yang dia pikir kuat. Dan dia bilang, saudara, kalau saya lari, Tuhan tidak akan kejar. Tuhan akan maklum. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata, saudara, Tuhan mengirim angin. Kapal itu hampir tenggelam. Dicabut undi. Dari sekian banyak penumpang kapal, bisa-bisanya dia kena undi. Dan dia dilempar ke laut, dimakan ikan, saudara. Anda jangan berpikir, ikan yang makan si Yunus ini mirip filmnya Pinocchio. Ya, sehingga si Gebeto itu bisa bikin camping di dalam perut ikan. Enggak, saudara. Anda baca doanya Yunus. Itu sebuah doa yang hampir mati. 3 hari 3 malam di perut ikan, saudara. Enggak bisa gerak, terjepit. Penuh dengan lumut. Anda baca doanya. Dia bilang, mungkinkah aku bisa kembali ke dunia orang hidup? Mungkinkah aku menghadap lagi sama Tuhan? Coba lihat, saudara. Yunus pasal 2, 1-2 dan kita lompat ayat 9. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saya nggak tahu gimana cara nafasnya. Tapi itulah Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Nah, jangan Anda pikir di situ camping. Ini hampir mati, saudara. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, kata Yunus. Dan kau dengarkan suaraku. Waduh, saudara, ini luar biasa. Ini pengalaman yang Tuhan bawa Yunus di titik penyerahanmu. Aku mau membuka pemahaman yang hilang dalam hidupmu tentang siapa aku. Tetapi aku, perhatikan ayat 9, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah apa? Dari Tuhan. Di saat itulah, saudara, yang selama ini dia berkata, Tuhan bisa paham perasaanku. Tuhan bisa paham sakitku. Tuhan bisa paham kekecewaanku. Tuhan bisa paham kehilanganku. Di saat itulah, saudara, dia memahami tentang satu kebenaran. Bahwa Tuhan lebih utama dari perasaanmu. Tuhan lebih utama dari kepentingan pribadimu. Tuhan lebih utama daripada segala egomu. Jadi saudara, ketika dia keluar dari apa? Dari perut ikan, saudara. Dia bukan berjalan dalam egonya. Dia bukan berjalan dalam kepentingan pribadinya. Tapi dia berjalan dalam mandat Allah. Berjalan dalam perintah Tuhan. Dan dia melepaskan egonya. Dia melepaskan kepentingan pribadinya. Dia menyampaikan kepentingan Allah. Saat itulah, saudara, dia mengenal Tuhan berdaulat atas hidupnya. Mungkin kita adalah orang yang sama. Sama dengan Yunus. Yang selalu menganggap segala keletihan kita, keterbatasan kita menjadi alasan untuk kita menolak perintah Tuhan. Tuhan mau buat kita paham bahwa pemahaman itu tidak lengkap. Karena engkau harus memahami bahwa Allah yang engkau sembah itu bukan hanya Bapa. Tapi dia adalah Raja yang harus Anda layani, yang harus Anda taati, yang harus Anda hormati. Itulah sebabnya mengapa orang, saudara, kalau tidak dibawa Tuhan ke titik penyerahan, berlaku seenaknya. Karena merasa sudah dekat, sudah yakin masuk surga, sudah yakin pasti ditolong, sudah yakin pasti dilindungi, hidup seenaknya. Anda tidak paham. Anda tidak mengenal dia secara utuh. Dan kalau Anda tidak mengenal dia secara utuh, Anda sebenarnya tidak mengenal esensi yang sebenarnya dari Tuhan yang Anda sembah.
Coba lihat lagi saudara. Ini Musa. Ya. Tuhan mengajar dia di titik penyerahannya untuk memahami siapa? Memahami panggilan Tuhan. Sejak di Mesir saudara, dia selalu merasa dia ini bukan orang Mesir. Si Musa ini. Dia begitu yakin bahwa dia dipanggil untuk orang Ibrani. Karena dia bisa hidup dan dia bisa berkuasa, tapi dia adalah seorang Ibrani. Satu kali saudara, dia jalan-jalan di mana? Jalan-jalan di luar daripada istana. Dan dia melihat pekerjaan rodi yang diberikan kepada orang Mesir, kepada orang Ibrani. Dan kemudian saudara, dia melihat ada seorang Mesir itu memukul dan menyiksa seorang Ibrani. Mungkin karena diperingati tidak mau dengar, akhirnya dipukul saudara. Ya, tidak tahu nih Musa belajar tinju di mana atau belajar silat di mana saudara, dengan tangan kosong dipukul mati saudara, orang Mesir itu. Nah saudara, ketika orang Mesir itu mati saudara, maka disitulah awal dari sebuah perjalanan panjang. Akhirnya dia jadi buronan, ya dia dikejar-kejar oleh Firaun saudara, dan dia akhirnya lari ke padang gurun Midian saudara. Nah, pemahaman apa yang dirasakan oleh Musa saudara? Musa merasa bahwa dia dipanggil Tuhan. Bebannya, kerinduannya, belas kasihannya itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah hal yang utama yang dia kejar saudara. Ya tidak salah sebenarnya. Tetapi Tuhan ingin memperbaiki sesuatu yang hilang dalam hidup Musa. Yaitu apa? Kamu paham gak sih panggilan Tuhan? Kamu paham gak sih bagaimana caranya aku memanggil? Dan perhatikan sama-sama saudara di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ayat 11 sampai dengan 12 ketika dia melihat ada semak yang terbakar tapi tidak gosong, tidak terbakar. Dia mendekat dan Tuhan berbicara. Kamu harus pergi ke Mesir, bebaskan umatku. Dan Musa menjawab. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, Tuhan ingin berkata begini kepada Musa. Panggilanku selalu dimulai dari aku. Panggilanku selalu dimulai dari rencanaku. Panggilanku selalu dimulai dari waktuku. Panggilanku selalu dimulai dengan caraku. Itu yang Musa nggak paham. Dia menganggap pelayanan yang penting baik kita lakukan. Dia menganggap memberi, menabur, atau melayani sesuatu yang alkitabiah itu sesuatu yang baik untuk kita kerjakan. Tapi dia tidak paham bahwa segala sesuatu sekalipun itu pelayanan, segala sesuatu sekalipun itu kehendak Tuhan, segala sesuatu sekalipun itu alkitabiah harus dilakukan dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan perkenanannya Tuhan. Dan disitulah Musa mengerti. Tuhan yang selama ini aku kenal, bukan hanya Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Tapi Dia Tuhan yang mengajarkan kita caranya, jalannya, waktunya. Musa berpikir, apa salahnya aku membela orang Ibrani? Apa salahnya aku membebaskan mereka? Mereka tertindas kok, mereka tersiksa. Betul? Tapi Tuhan bilang, bukan waktunya. Nunggu 40 tahun. Waktunya kamu menjadi pembebas after 40 tahun. Tapi kamu lakukan dengan caramu. Kamu lakukan dengan waktumu.
Di sini saudara banyak kita terjebak. Tidak semua pelayanan itu harus kita lakukan sekarang. Tidak semua hal-hal Alkitabiah itu harus kita kerjakan semuanya. Tapi ada waktunya, ada masanya, ada sinyal dari Tuhan untuk kita bergerak dan kita maju. Ketika dia berhenti, sekalipun tuaian masih ada, tapi Tuhan berkata stop sebentar. Kita harus tahu. Disinilah banyak kali kita kehilangan pemahaman ini saudara. Dan Tuhan membukanya di titik penyerahan. Seorang yang gagah, seorang yang pandai berbicara, seorang yang berkuasa harus jadi seorang gembala kambing domba. Pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah. Harus menjadi penggembala domba, hanya berhadapan bukan dengan orang, hanya berhadapan dengan apa? Dengan kambing domba, sampai seorang yang pandai berbicara menjadi seorang yang tidak bisa ngomong. Sampai dia bilang, Tuhan aku tidak bisa ngomong. Bukankah ada Harun? Mana kehebatannya berdebat? Mana kehebatannya? Kalau Anda baca tulisannya dia, Kejadian sampai dengan kitab apa? Ulangan, itu tulisan Musa. Ini orang hebat saudara. Seorang sastrawan, mungkin juga dia seorang ahli hukum. Anda baca Imamat. Waduh saudara, betapa detail semua tulisan-tulisannya. Tapi kenapa di tengah-tengah padang gurun Midian dia bilang sama Tuhan, aku tidak bisa ngomong. Di titik itulah Tuhan mau ajar kepada dia. Paham tidak sih panggilanku atas dirimu? Paham tidak sih gimana caranya menjalankan panggilan Tuhan? Paham tidak sih gimana caranya melayani? Hari ini saudara, saya nggak tahu apa keadaan saudara. Tapi mungkin saudara sedang dalam keadaan bingung dengan panggilan. Apakah saya melayani ini seperti ini? Saudara, kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk paham tentang panggilan-panggilannya di titik penyerahan kita. Lihat lagi saudara, tentang siapa tokoh ini. Ya saya banyak bicara tokoh, ya saya senang sekali baca hidup mereka dan belajar dari mereka. Abraham saudara, itu memahami kekuasaan Tuhan. Saudara di sini, sejak dia masih kuat saudara, dia masih mampu. Tuhan bilang begini, kamu akan jadi bapak, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Wah dia yakin banget saudara, ya yes saya dapat janji Tuhan. Ya saya dapatkan apa? Dapatkan perkenanan Tuhan. Istriku yang mandul akan segera mengandung. Tapi saudara, waktu berjalan terus. Sampai usianya semakin bertambah. Dan disitulah saudara, Tuhan sedang mengajar dia. Bahwa apa? Bahwa kekuasaan Tuhan tidak bisa dicampur atau dikalahkan dengan kemampuan manusia. Abraham mungkin berpikir, karena aku dikenan Tuhan, maka aku disuruh Tuhan lakukan ini. Karena aku dikenan Tuhan, maka aku diberi Tuhan. Karena aku setia, maka aku diberi Tuhan. Saudara, no. Tuhan mau ajar kepada Abraham, satu-satunya kuasa yang bisa kamu andalkan selain dari siapapun dan selain dari dirimu, itu adalah Tuhan. Bukan dirimu, bukan orang lain, bukan kemampuanmu, tapi kemampuan Tuhan. Nah, saudara baca baik-baik ayat ini, saudara. Ketika Tuhan mengulang janjinya kepada siapa? Kepada Abraham, ya. Di usia 100 tahun. Bayangin, saudara. Kejadian 17, 15 sampai 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Perhatikan saudara. Tertunduk dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak?
Jadi saudara, Tuhan bawa dia sampai titik penyerahan. Tuhan sudah tidak ada. Kenapa? Dulu aku berpikir waktu Tuhan janji, ayo Sarah kita masih kuat. Percaya nanti kita punya anak. Tahun besok, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun saudara. Enggak ada, wes menyerah. 100 tahun opah. 90 tahun nenek-nenek. Disitulah Tuhan buat janji lagi. Aku akan berikan itu. Waktu di titik penyerahannya saudara, Abraham paham. Ternyata Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasanku. Selama ini saudara, kalau Tuhan menolong, berarti kita juga harus berusaha dengan sekuat tenaga. Bahkan kita bantu Tuhan. Kita bantu Tuhan. It's okay. Tapi kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Sampai kadang-kadang kita lupa Tuhan. Dan Abraham hampir melewati batas itu. Sehingga Tuhan diam dan menggaris sebuah batasan. Sampai kamu di titik penyerahan, saya mau ajarkan siapa aku. Saudara, pahami Tuhan. Orang-orang ini bukan orang-orang yang baru kemarin kenal Tuhan. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang hebat. Tapi mereka kehilangan pemahaman tentang Tuhan. Dan Tuhan ajar mereka untuk mengenal seutuhnya. Pertama lewat titik penyerahan. Yang kedua saudara, lewat pencarian kebenaran. Anda hanya bisa memahami Tuhan secara utuh ketika Anda mencari kebenaran dan bukan diam saja. Ya, perhatikan sama-sama saudara, Paulus ini dia menemukan Tuhan yang sejati. Saya bacakan buat saudara dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Perhatikan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara begini, Paulus ini bukan orang jahat bagi saya. Tapi dia orang yang hebat, pinter, dan dia menganggap agamanya adalah Tuhan. Sehingga apa? Kenapa dia membunuh orang Kristen? Karena dia membaca sebuah penyesatan. Menurut dia, ajaran Yesus itu berbeda dengan yang dia tahu. Ya, karena dia adalah orang pintar, saudara. Dia adalah seorang siapa? Seorang ahli Taurat. Dia juga orang Farisi. Dia murid dari Gamaliel, guru besar. Nah, ketika ada Yesus muncul dengan pengajaran, akulah Tuhan atas hari Sabat. Aku lebih besar daripada Abraham. Kemudian apa? Robohkan bait Allah ini, 3 hari aku bangun. Loh, dia mulai berpikir saudara, ini penyesatan. Kenapa penyesatan? Tidak sama dengan siapa? Dengan agama yang aku anut. Tidak sama dengan pengajaran yang aku tahu. Sehingga dia tampil sebagai pembela agama. Karena Tuhannya adalah agama. Nah, dalam pencariannya dia saudara, karena dia orang pintar, Tuhan munculkan sesuatu dalam pertemuan itu. Ketika di jalan Damaskus, Tuhan muncul dalam bentuk cahaya dan dia berkata, Saulus, Saulus. Perhatikan baik-baik ayat ini. Siapakah engkau? Tuhan. Apakah engkau Tuhan yang selama ini aku baca, yang selama ini aku tahu, yang selama ini aku sembah lewat agamaku? Tuhan bilang apa? Akulah Yesus. Loh, Yesus kan itu sudah mati dan sekarang pengikutnya akan aku bunuh. Berarti Yesus adalah Tuhan. Dia tersungkur saudara, dan ketika itulah dia menemukan Tuhan yang sejati bukan agamanya. Tetapi Tuhan yang sejati adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Sejak itu saudara,
Dia mengenal Tuhannya secara utuh. Sehingga dia berkata, apa yang dulunya aku anggap mulia, sekarang aku anggap sampah. Karena aku mengenal Tuhan yang sejati. Kenapa kita tidak bisa mengenal Tuhan yang sejati? Kenapa kita tidak bisa menemukan pemahaman ini? Karena kita cukup jadi percaya, kita hanya nunggu mati, ajal menjemput masuk sorga. Tidak pernah belajar kebenaran, tidak pernah haus dan lapar akan kebenaran. Itulah sebabnya tidak pernah kita paham seutuhnya tentang Tuhan. Kita belajar masak, kita belajar online shop, kita belajar sesuatu yang menguntungkan kita. Kita tidak pernah belajar siapa Tuhan sebenarnya. Paulus, dia mencari kebenaran dan disitulah dia menemukan Tuhan yang sejati. Anda lihat ini Nikodemus, saudara. Dia seorang pengajar Israel dan dia menemukan kerajaan Allah. Malam-malam saudara dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia takut orang tahu bahwa dia akan ketemu sama Tuhan. Baca ayat 3 sampai dengan 5. Yesus jawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah ini dia saudara. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus adalah orang yang sudah sangat rohani. Dia jadi pengajar. Dan dia berpikir, oh aku sudah paham tentang Tuhan. Tapi dia tidak puas. Dia terus mencari sampai dia menemukan ada keunikan dari Yesus. Betapa penyertaan Tuhan membuat dia melakukan mujizat. Wah ini bukan orang sembarangan. Dari pembelajaran yang aku pelajari selama ini, orang yang seperti itu pasti disertai Roh Kudus. Pasti disertai Tuhan. Dia sembunyi-sembunyi ketemu. Kamu pasti dari Tuhan. Karena kamu disertai. Tuhan bilang apa saudara? Setiap kita itu disertai Tuhan. Asalkan kita mau menemukan kerajaan Allah. Gimana caranya? Lahir kembali. Saya sudah tua, gimana caranya? Kamu harus dibaptis. Kamu harus lahir dari air dan roh. Apa yang hilang selama ini saudara? Dari mudanya sampai dia tua. Sampai dia jadi pengajar. Dia pikir dia sudah paham tentang Tuhan. Tapi karena dia terus mencari kebenaran. Dia temukan kerajaan Allah. Apakah Anda sudah menemukannya? Atau Anda hanya cukup percaya apa kata pendeta? Ya saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Mungkin saja saudara. Anda hanya mengetahui keberadaan Tuhan yang begitu besar. Hanya dengan sedikit saja saudara. Anda tidak paham sesungguhnya. Kalau ini terjadi dalam hidup kita dan masalah datang, pergumulan datang, angin, badai, banjir datang, Anda akan habis terlibas. Karena Anda tidak mengenal dia. Punya iman, tapi kehilangan esensi yang sebenarnya dari Tuhan yang Anda percayai. Siapa lagi saudara, tokoh yang terakhir? Dia adalah Sakeus. Dia menemukan keselamatan. Dalam Lukas, Anda tahu ceritanya. Dia ini adalah orang berdosa. Dia pemungut cukai, saudara. Kemudian, saudara, dia merasa kosong dalam hatinya. Dia punya kekayaan banyak, tapi dosa selalu mengosongkan hatinya. Dan dia mencari kebenaran, dia mencari damai sejahtera. Satu kali dia lihat Yesus. Dia naik ke pohon loh, saudara. Dia bayar harga. Orang bilang, wah dia mau numpang di rumah orang berdosa. Saya utang berapa? Saya bayar 4 kali. Waduh dia numpang di rumah orang berdosa. Tuhan separuh kekayaan aku kasih sama orang-orang yang susah. Tuhan bilang apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia temukan keselamatannya. Karena dia mencari. Inilah yang saya katakan saudara. Tuhan memberikan kepada kita pemahaman utuh.
Jika kita mau belajar dari dia melalui dua cara ini. Di titik penyerahan, cari tahu Tuhan mau bicara apa dalam hidup. Apa yang Tuhan mau sedang ajarkan engkau? Apakah Tuhan sebagai penyelamat? Apakah Tuhan sebagai provider? Apakah Tuhan sebagai pelindung? Apakah Tuhan sebagai Bapa? Saya enggak tahu. Atau mungkin saudara, ketika Anda sedang mencari kebenaran, Anda sedang belajar, maka Tuhan akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Orang-orang ini saudara, yang saya tunjukkan kepada saudara, bukanlah orang-orang yang baru kemarin bertobat. Bukanlah orang yang baru percaya sama Tuhan. Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang disebut sahabat Allah. Ada memang orang berdosa, ada pengajar, ada orang yang dipilih Tuhan. Tapi saudara lihat saudara, setelah saya menjelaskan ini, tidak satu pun di antara mereka yang mengenal Tuhan secara utuh dulunya. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan caranya dan mereka berserah dan mereka lembut hati, disitulah mereka paham. Bagian-bagian hilang itu saudara, dipasang Tuhan, dibuat Tuhan mereka temukan. Sampai Paulus berkata, sejak aku kenal Tuhan, yang lain itu kayak sampah. Dulu enggak. Dulu dia berkata, agamaku ini Tuhanku. Kepandaianku ini Tuhan. Mungkin hari ini Anda telah menganggap uang Anda adalah Tuhan. Karena dengan uang Anda bisa buat segala sesuatunya. Tapi saya mau bilang sama saudara, bahwa Tuhan tidak memberkati Anda untuk Anda jadi penyembah-penyembah berkat. Tapi Tuhan memberkati Anda supaya engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Ada tugas dari Dia dan untuk Dia. Itulah yang Tuhan mau ajar kepada kita hari ini, saudaraku. Sudahkah engkau paham? Sudahkah engkau mengenal esensi yang sebenarnya dari Tuhan yang kau sembah? Jangan berkata, aku malas belajar, aku malas baca. Anda malas baca, Anda malas lihat, Anda malas dengar, Anda malas cari. Terus Anda maunya apa? Apakah Tuhan tiba-tiba muncul dan memaksa saudara untuk mengenal Dia? Saya kira tidak. Cari saudaraku. Kejar, cari dulu kebenaran. Supaya engkau bisa kenal Dia, engkau paham, engkau mendapatkan sebuah pemahaman utuh. Sehingga engkau tidak hilang di dalam kasih karunia-Nya. Datang sama Tuhan hari ini saudaraku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Di bagian manakah dalam hidup saudara dari kisah-kisah orang-orang ini? Seperti siapakah hidup saudara? Mungkin hari-hari ini engkau sedang berkata kepada Tuhan, pahamilah hatiku Tuhan, pahamilah kekecewaanku, pahamilah Tuhan perasaanku. Dan dengan itu Anda memberikan sebuah excuse, alasan-alasan. Mungkin engkau tidak bahagia dalam rumah tanggamu. Engkau mungkin kecewa karena hal-hal yang kau inginkan tidak engkau dapatkan. Dan dengan itu engkau berkata, tidak apa-apa Tuhan, aku berselingkuh. Toh alasannya tepat. Mengertilah Tuhan kalau aku meninggalkan pasanganku dan mencari yang lain karena aku tidak puas. Dan itu Anda jadikan alasan, persis seperti Yunus. Dan Anda berpikir Tuhan akan mengerti, Anda berpikir Tuhan akan memaklumi, Anda berpikir Tuhan akan mengizinkannya. Sekalipun itu melanggar perintahnya. Saya mau bilang sama saudara, kedaulatan Tuhan itu mutlak. Firman-Nya itu mutlak. Perintahnya itu mutlak. Bukan karena engkau punya kepentingan pribadi, maka Tuhan harus menjadi seperti yang kau pikirkan. Pahami Tuhan. Pahami Tuhan. Tutup mata saudara. Datang kepadanya siang ini saudaraku. Bagian manakah yang hilang? Dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kalau Tuhan sedang mengajar engkau dalam titik penyerahanmu hari-hari ini, belajar. Jangan tunggu lama-lama, rendahkan hati, belajar. Cari kebenaran. Cari kebenaran. Supaya engkau berjumpa dengan pengenalan akan Allah. Dengan pengetahuan-pengetahuan hikmat-hikmat ilahi. Dan berjumpa dengan rema-rema Kristus sendiri. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menyingkapkan apa yang tersembunyi. Biarlah Engkau memberitahukan kepada kami hal-hal yang sangat tinggi yang tidak terpahami. Supaya siang ini Tuhan, waktu kami dengar firman-Mu, kami menjadikan itu sebagai cermin untuk kami berkaca, untuk kami introspeksi diri, untuk kami lihat hidup kami. Supaya Tuhan kami dibawa Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi kekuatan, menjadi sebuah refleksi. Supaya kami kenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari sama-sama kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Anda pegang roti di tangan kanan saudara dan kau angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini saudaraku.
Setiap kali engkau angkat cawan ini dan kemudian engkau makan roti, engkau harus ingat tentang pengorbanan Kristus. Tentang apa yang sudah dia buat di kayu salib. Dia tebus hidupmu. Dia bayar dosamu. Supaya engkau dapat diselamatkan. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk segala pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus dosa kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau terus mengajar kami. Engkau terus mengingatkan kami. Dan Engkau terus Tuhan menolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu dari kata orang. Bukan hanya tahu dari pengalaman orang. Tapi kami sungguh-sungguh mengenal Engkau karena kami mengalami Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita saudaraku. Hamba-Mu berdoa supaya berkat, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, bahkan juga keberuntungan dalam segala yang dikerjakan. Turunlah dalam kehidupan setiap orang-orang percaya kepada seluruh jemaat. Supaya Tuhan mereka menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Dan tidak hanya sekedar percaya, tapi mau merelakan diri menjadi murid untuk dibangun dan diajar, dibentuk serupa dengan Kristus Tuhan. Biarlah segala anugerah berkat ini turunlah dalam kehidupan saudara, memberkati keluargamu, memberkati pernikahanmu. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, senang sekali jadi berkat buat saudara pada hari ini. Dan saya berharap kita mendengarnya, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kita berproses untuk kita mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati saudara.